emang sebelumnya kita pakai kata kunci gamis itu ada 300 pesaing, gamis syari ada 200, dan ketika kita tulis gamis syari jumbo itu lebih spesifik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Livepreneur Project. Buat teman-teman yang belum subscribe atau yang baru mampir, selamat datang di channel ini. Dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info dari apa yang kita akan bagikan selanjutnya. Oke, jadi di part sebelumnya kita sudah bahas tentang kata kunci. Kata kunci itu gimana? Kata kunci itu kan ada dua ya, spesifik dan juga luas. Nah, kata kunci yang spesifik itu gimana? Kata kunci luas itu seperti apa? Bagusnya pakai yang mana? Dan contohnya udah kita jelasin di video part 1. Yang belum nonton, bisa tonton di video sebelum ini. Bisa tonton juga, klik di sini atau bisa cari deskripsi. Oke, sekarang kita akan bahas tentang kata kunci yang biasa dan lebih bagus. Yang mana nih kalau misalkan para trainers jual di Facebook Marketplace? Oke, langsung aja kita ke contohnya. Misalkan nih, kita jual gamis syari jumbo. Itu terdiri dari 3 kata, gamis, syari, dan jumbo. Jadi di Facebook Marketplace ini kan ada 20 kata kunci maksimal untuk kita gunakan. Ketika kita jual gamis syari jumbo, misalkan kita masukin pertama tuh gamis. Nah, di sini gamis ya. Otomatis kalau misalnya kita masukin kata kuncinya gamis, produk kita akan muncul di pencarian yang di sana tuh ada gamis-gamis banyak banget. Produk kita dan para pesaing kita misalkan ada 300 produk. Ketika emang ada yang cari gamis, ternyata ada 300 produk. Di sana tuh ada gamis, ada gamisnya tuh ada gamis one-piece, ada gamis rayon, ada gamis non-syar'i, ada gamis maxi, ada gamis midi, ada gamis non-syar'i, ada gamis set hijab, ada gamis set cadar. Nah, sedangkan kita jualnya gamis syar'i jumbo. Pakai kata kunci yang terlalu luas kayak gini atau terlalu umum, pesaing kita ada banyak. Ada tadi sekitar 300. Kalau 300 kayak gini, pertama itu kurang efektif karena kita bersaing dengan banyak orang. Kita juga harus bisa lebih baik gitu dari para pesaing kita agar kita bisa memenangkan persaingan itu. Kita harus lebih bagus dari segi kualitas foto, dari HD-nya, dari judulnya harus menarik, dari penawaran yang diberikan juga harus menarik. Misalkan di sana ada free hijab atau ada free belt atau misalkan ada gratis ongkir atau bisa COD. Nah, tapi kalau teman-teman trainers ini gak ada bedanya dengan 300 pesaing kita, itu kemungkinan kecil sih closingnya. Misalkan kita pakai kata kunci yang lain juga, pakai kata kunci gamis syar'i aja. Ini. Ketika kita pakai kata kunci yang sedikit spesifik, otomatis dari yang gamis ini ke gamis syar'i ini lebih spesifik ya dari gamis. Otomatis pesaing kita juga lebih mengkerucut, lebih khusus ya. Pesaing kita juga otomatis lebih sedikit dong. Yang tadi kita upload kata kunci gamis itu 300 pesaingnya. Tapi kalau misalnya kita pakai kata kunci gamis syar'i kayak gini hanya 200. Oke, jadi pesaing kita nggak terlalu banyak. Oh, ada kemungkinan nih kita berhasil di persaingan ini. Lebih bagus lagi kalau misalkan kita pakai kata kunci yang lebih spesifik. Misalkan ini. Kita pakai kata kunci gamis syar'i jumbo. Ini bener-bener spesifik dan pas banget. Jadi ketika emang sebelumnya kita pakai kata kunci gamis itu ada 300 pesaing, gamis syar'i ada 200, dan ketika kita tulis gamis syar'i jumbo itu lebih spesifik, yaitu cuma 100 pesaing. Otomatis pastilah kita closing. Apalagi kalau misalkan dibarengi dengan kualitas gambar yang bagus, lebih real pic, terus ada pemantik yang bagus banget di judul, misalkan siap COD seluruh Indonesia, atau misalkan gratis ongkir gitu, atau misalkan syar'i jumbo bonus hijab. Wah, itu pastilah para customer akan memilih produk kita. Dari 20 tags, alangkah lebih baiknya kita lebih spesifik lagi, jangan terlalu luas. Kita coba pemisahan selanjutnya ya. Misalkan kita punya produk baju anak perempuan. Nah, ini dia baju anak perempuan produk kita. Terus misalkan kita pasang kata kunci tulisannya tuh baju. 1 tags itu baju. Sedangkan kalau misalnya kita masang kata kunci baju, itu pasti yang muncul itu ketika customer searching baju, itu
banyak baju yang keluar. Ada baju kaos, ada baju balita, ada baju daster, baju muslim gitu, ada baju pria, baju one-piece gitu loh. Jadi lebih banyak banget pesaing kita di sana. Tapi kalau misalkan kita lebih spesifik lagi, misalkan kita tulis di teksnya tuh baju anak, misalkan itu lumayan lebih mengkerucut. Karena yang keluar tuh pasti baju anak, baik itu anak laki-laki, anak perempuan, terus baju anak 7 tahun, baju anak 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun, nah itu lebih spesifik lagi. Apalagi kalau misalkan kita lebih spesifik lagi. So, bagaimana cara membuat kata kunci yang spesifik? Membuat kata kunci spesifik itu pertama, tidak terdiri dari satu kata yang tadi kayak baju gitu. Minimal 2 kata lebih. Nah, kayak gitu itu udah spesifik lumayan lah. Misalkan nih, kalau misalkan kita ada 20 teks, kita pakai kata kunci baju anak. Baju anak, 1, nah kayak gini kan. Terdiri dari 2 kata. Terus kita juga bikin kata kunci yang terdiri dari 3 kata, yaitu baju anak perempuan. Nah, udah dapat 2 kata kunci dong gitu. Terus tambahin lagi, baik itu ditambahin atau disertakan dari bahan atau usia untuk baju anak. Ada baju anak perempuan, baju anak perempuan 4 tahun, baju anak perempuan bahan wall-piece misalkan, baju anak perempuan premium, baju anak perempuan siap bayar di tempat, baju anak perempuan COD. Jadi lebih spesifik, lebih bagus karena persaingan tuh lebih sedikit dan juga pasti pada kita gampang temukan. Nah, ini ada Q&A. Ini dari salah satu subscriber kita beberapa hari yang lalu. Katanya gini ya, Kak, kalau misalkan saya nih pegang akun Facebook bukan 1-2, nah di situ apakah tiap akun harus satu tempat? Maksudnya akun A di Bogor, jadi akun A ini postingnya di Bogor, contohnya apa? Terus tiap upload di Bogor. Terus akun B di Jakarta misalnya apa? Terus tiap saya upload harus di kota Jakarta juga. Apa lebih baik tiap upload berbeda tempat? Soalnya barangnya bukan 1-2. Oke, ini ada 2 hal yang perlu kita bahas ya Kak ya. Pertama di sini tentang akun Facebooknya banyak. Kalau menurut saya pribadi, ketika emang akun Facebook kita belum terlalu sibuk, misalkan kita punya akun Facebook 5 nih, tapi kelima-limanya sepi, itu lebih baiknya jangan terlalu banyak. Kalau misalnya akun Facebook kita 1 terus rame, nah itu lebih bagus kan, daripada kita ada 5 akun Facebook tapi kita kewalahan naikin satu-satu kan ribet gitu. Jadi mendingan kalau misalkan belum terlalu sibuk, akun Facebooknya 1 dulu. Karena kalau misalkan dari akun Facebook itu misalkan planners udah setiap harinya tuh misalkan upload 5, dari 5 ini ada 1 yang rame atau ada 2 yang rame, otomatis yang lain juga yang 3, 4, 5 ini ikut rame. Buat planners yang belum nonton video tentang upper dan lower atau persaingan di Facebook, algoritma Facebook Marketplace, bisa tonton di atas sini. Nah itu loh kuncinya. Kalau misalkan kita pegang 1 tapi fokus. Terus misalkan nih akun Facebooknya udah 2 tahun kayak saya, jadi saya udah megang Facebook Marketplace 2 tahun. Ingat banget dulu pertama kali itu uploadnya tuh adalah baju koko kurta Pakistan. Sedangkan saya udah gak punya stok baju itu. Sekarang saya udah jualan yang lain. Produk yang 2 tahun lalu itu yang udah saya upload pertama kali, yang baju koko kurta Pakistan itu ikut naik gitu. Sekarang suka ada aja yang nanya, padahal saya belum pernah naikin. Kenapa? Karena sekarang tuh saya selalu upload meskipun produk lain, tapi otomatis produk yang lama pun itu ke-up. Jadi lebih baik itu 1 akun dulu aja, atau ya 1 akun dulu aja yang penting rame. Kalau misalnya udah sibuk banget bolehlah nambah gitu loh. Tapi kalau saya pribadi lebih baik 1 biar dia lebih terkondisikan. Karena kan ribet juga kalau harus login logout akun Facebook, takutnya juga kedetek sama Facebooknya. Hal kedua, apakah lebih baiknya upload di berbeda tempat gitu. Jadi si Kak Arif ini misalkan punya 15 produk. Nah kalau menurut saya langsung aja upload disebar seluruh Indonesia. Kalau misalkan Kak Arif ini udah siap atau udah bisa untuk kirim barang ke seluruh Indonesia. Oke, yang belum nonton juga ini tentang location bisa tonton di atas sini atau di description. Kita udah bahas sebenarnya kira-kira gimana sih cara menentukan lokasi yang tepat di Facebook Marketplace. Kenapa harus disebar? Karena biar kita juga tahu lokasi-lokasi yang potensial. Kita bisa sekarang research lokasi yang pas untuk produk kita. Misalkan ini Kak Arif ini jualan sepeda lipat misalkan. Misalkan Kak Arif ini pagi-pagi upload 5 produk, posting aja seluruh Indonesia lah. 3 di Jawa, misalkan Jakarta, Bandung, Bogor. 2 lagi di luar Pulau Jawa, misalkan di Medan dan di Banjarmasin. Nah, pasti dong ada yang masuk gitu. Ada yang nanya apakah masih ada. Nah, itu di kota yang mana? Kalau misalkan itu di kota Jakarta, bolehlah nanti sore atau besok upload lagi di kota Jakarta. Atau misalkan di kota Jakarta tapi emang berat di ongkir pada gagal, tapi di Banjarmasin yang lebih sedikit yang nanya tapi closing,
bolehlah di Banjarmasin uploadnya. Nah kayak gitu. Jadi itu ketika emang itu kenapa pentingnya kita punya produk dan disebar, kita bisa tahu kota-kota potensial untuk produk kita, karena kita nggak bisa samain dengan orang lain. Ketika teman-teman planners ini lihat salah satu YouTuber atau misalkan ngikutin saya nih, misalkan saya lakunya di Medan, terus planners juga ikutan jualan di Medan, ya bisa aja ini beda, bisa aja saya lebih ramai dan planners ini sepi, karena emang produknya itu beda. Mungkin di Medan emang lebih suka produk yang saya pasarkan, misalkan saya pasarin gamis, terus teman-teman tadi pasarinnya sepeda lipat, karena memang ketika saya upload gamis di Medan, orang-orang Medan ini menerima dengan baik produk saya. Mungkin di sana gamisnya mahal, tapi kalau sepeda lipat barangkali kalau beli langsung di pasar di Medan ini lebih murah. Nah kayak gitu. Sekarang ada lagi nih subscriber yang nanya, Kak perlu nggak menghapus postingan yang tidak ada yang lihat? Nah kalau menurut saya ini tenang aja, jangan perlu dihapus, karena kan tadi udah dijelasin ketika 2 tahun lalu saya upload, terus sekarang saya udah gak jual, tetap aja ada yang masuk, tetap aja ada yang nanya. Padahal saya nggak pernah naikin produk gitu. Kenapa? Karena produk yang 2 tahun lalu saya upload itu naik ke up, ikut ke up dengan produk yang saya upload sekarang gitu loh teman-teman. Bahkan juga kalau menurut saya ini jangan dihapus. Kenapa? Facebook itu ada meluncurkan fitur yang namanya tuh naikkan produk. Jadi bisa dicek di sini nih. Masuk ke Facebook, langsung ke Facebook Marketplace, langsung ke akun saya di sini. Nah, ada tindakan cepat. Jadi Facebook ini sengaja meluncurkan tindakan cepat agar produk-produk kita nggak kedaluarsa. Produk-produk yang udah lama itu bisa diperbarui lagi atau dinaikkan lagi. Klik aja tindakan cepat. Nah, di sini ada perbarui. Contoh, semoga ada. Soalnya biasanya kalau udah diperbarui itu kayak nunggu dulu beberapa hari baru ada lagi yang perlu dinaikkan. Beberapa yang perlu diperbarui ya. Tuh banyak banget lah. Ini adalah tombol untuk memperbarui dengan cepat tanpa edit produk, sama aja. Cuman kenapa kita dulu sempet bikin video untuk naikin produk secara manual, karena ini jarang banget adanya tuh, jadi harus gak tiap hari ada gitu. Tinggal klik aja perbarui semua, itu udah perbarui. Itu untuk postingan yang gak ada sama sekali yang lihat gitu. Terus di sini ada tawarkan ulang. Tawarkan ulang ini untuk produk-produk yang udah lama banget kita jual. Misalkan ini nih ada satu ya, tinggal tawarkan ulang. Jadi tawarkan ulang itu produk yang udah lama Facebook hapus, terus Facebook upload lagi gitu tanpa kita upload. Jadi itu otomatis terhapus dan upload ulang oleh Facebooknya. Jadi gak usah dihapus dulu kalau misalnya postingan kita gak ada yang lihat. Justru ketika postingan kita gak ada yang lihat, harusnya dinaikin. Dinaikin dengan cara apa? Kita cek dulu planners ini uploadnya di kota mana. Mungkin kota yang planners ini target itu nggak potensial, bisa pindahkan ke kota yang lain. Kayak gitu loh planners. Atau bisa dinaikkan juga dengan cara edit deskripsinya, judulnya atau apapun itu. Yang belum nonton dan belum tahu caranya bisa tonton di sini. Oke, mungkin itu aja planners, mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman planners yang masih bingung, boleh tanyakan di komentar, atau mau merekomendasikan tutorial atau video apa yang harus kita bahas selanjutnya, boleh tulis juga di komentar. Nanti kita akan bahas dan buatkan videonya khusus buat planners. Terima kasih dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.